5 bangunan di Kota Bandung rusak berat akibat dibakar pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Salah satunya aset Wisma MPR RI yang tercatat sebagai cagar budaya. Setelah demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, situasi berangsur kondusif pada Sabtu pagi. Tugas mulai melakukan pembersihan puing-puing bangunan dan kendaraan yang dirusak pengunjuk rasa. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung memantau dampak kerusakan di sejumlah titik. 5 bangunan rusak berat pasca dibakar massa, diantaranya rumah makan Sambara, 2 rumah warga di Jalan Gempol, sebuah bank di Jalan Insinyur Haji Juanda, serta bangunan Wisma MPR RI. MPR RI, jadi ini adalah gedung cagar budaya milik Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang dititipkan ke pemerintahan kita di sini. Ini musnah ya. Ini gedung cagar budaya, jadi ya perbaikannya akan melibatkan para ahli cagar budaya. 1. Kedua, ada bank di Insinyur Haji Juanda, Sulanjana, belokan ada bank dan 1 kantor sekuritas juga terbakar habis. Kondisinya bukan terbakar, tapi dibakar. Gaya komunikasi DPR yang dinilai arogan memantik reaksi keras dari publik. Pemberian tunjangan dengan nilai fantastis dinilai bak surga dan bumi dengan kondisi masyarakat. Kritik rakyat semakin terpantik saat ex-wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok lantaran ingin DPR RI dibubarkan. Gaya komunikasi beberapa anggota DPR memicu kritik yang berujung demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia. Setidaknya kurang dari sepekan, sudah ada 2 kali unjuk rasa di gedung DPR, yakni Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus. Tunjangan dan fasilitas fantastis anggota DPR jadi pemicunya. Besaran tunjangan perumahan misalnya mencapai 50 juta rupiah per bulan, dinilai tidak sensitif dan nirempati dengan kehidupan rakyat yang harus berjuang di tengah ekonomi sulit saat ini. Pemberian tunjangan ini juga dinilai tidak sebanding dengan kinerja anggota DPR dalam menghasilkan produk legislasi. Kritik rakyat semakin terpantik lantaran ex-wakil Ketua Komisi 3 DPR dari Partai Nasional Demokrat alias Nasdem, Ahmad Sahroni, menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok lantaran ingin DPR RI dibubarkan. Kan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Kegeraman publik akhirnya pecah dalam 2 aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan terakhir. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tengah melintas di tengah kerumunan demo, meregang nyawa saat masyarakat berjuang menyuarakan kritiknya atas sikap wakil rakyat di Senayan. Walau Kapolri telah menyampaikan permohonan maaf, namun aksi tidak mereda. Presiden Prabowo Subianto juga terang-terangan mengaku kecewa atas tindakan aparat dalam menyikapi unjuk rasa. Presiden memastikan tindakan petugas yang melampaui batas akan ditindak tegas. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.
Di tengah keriuhan ini, Partai Nasdem mengganti posisi Sahroni. Dalam surat tertulis, Ahmad Sahroni yang semula menjabat Wakil Ketua Komisi 3, kini ditempatkan sebagai anggota Komisi 1. Jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR kemudian diberikan kepada Rusdi Mase Marpasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Politisi Eko Patrio dan Uya Kuya juga menuai gelombang kritik publik setelah rekaman mereka berjoget di ruangan sidang tahunan MPR tersebar di media sosial. Ini contoh buruk dari wakil rakyat penyandang gelar yang terhormat. Anggota DPR seharusnya juga bisa merasakan perasaan rakyat yang telah memilihnya, bukannya duduk tenang saat rakyat turun ke jalan menyuarakan suara mereka. Karena bagaimanapun tidak ada kritik seharga nyawa. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, meminta polisi menindak tegas dan transparan terhadap kasus yang menyebabkan kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Yusuf Kala juga berpesan kepada anggota DPR dan para pejabat berhati-hati dalam ucapan dan tindakan karena bisa menimbulkan kemarahan publik. Tentu juga kita bersama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindak tegas pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Karena masalah begini akan berakibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Tanpa ada pengawalan aparat, kantor DPRD Sulawesi Selatan diduduki massa. Sebelumnya massa demo lebih dulu mencoba masuk ke gedung DPRD Kota Makassar dengan menjebol pagar. Pendemo masuk ke gedung dan membakar bangunan berlantai 5. Api yang membesar dengan cepat langsung melalap hampir seluruh bangunan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pasca kerusuhan dan pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara Makassar menerima 2 jenazah. Kedua jenazah ditemukan usai tim damkar Kota Makassar melakukan pemadaman. Korban berinisial SR berjenis kelamin perempuan dan AB berjenis kelamin laki-laki. Diduga kedua korban meninggal karena terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan menghirup banyak asap. Yang 2 korban sekarang yang kita terima itu sudah dalam keadaan meninggal dunia karena menghisap udara yang asap. Lokasi temuan jenazah Pak? Semuanya di kantor DPRD Makassar. Untuk penanganan korban meninggal itu kami akan visum sesuai dengan permintaan nanti keluarga, kemudian kami akan mengadakan pemulasaran jenazah. Jumlah korban meninggal bertambah menjadi 3 orang. BPBD Kota Makassar mendata ada 3 orang meninggal dan 5 orang luka-luka. Dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit di Kota Makassar. Untuk DPRD Kota Makassar ada 8 korban jiwa. Sampai asesmen semalam, sampai subuh kita asesmen. Ada 8 korban jiwa, 3 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 3 luka sedang. Untuk yang korban yang meninggal dunia, tim kami sudah mengantar ke rumah duka, dan yang luka berat dan sedang kami antar ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebelumnya massa juga melakukan penyisiran di area kantor DPRD Sulawesi Selatan dan merusak sejumlah fasilitas hingga kendaraan yang terparkir. Aksi dipicu karena massa kecewa dengan DPR yang tidak peka di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, serta mengecam tindakan 7 anggota BRIMOB yang mengakibatkan kematian seorang pengemudi ojol saat unjuk rasa di Jakarta.
Tim Liputan, Kompas TV. Unjuk rasa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dan berujung korban jiwa. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan, dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat siang, Linda. Berapa jumlah korban yang terdata hingga saat ini? Baik, selamat siang Imron dan juga saudara. Dari asesmen terakhir yang dilakukan oleh BPBD Kota Makassar, total ada 8 korban yang diakibatkan dari aksi unjuk rasa semalam. 3 diantaranya meninggal dunia, 2 mengalami luka berat, dan 3 mengalami luka sedang. Untuk korban yang meninggal dunia, mereka sudah dikembalikan ke keluarga. Dan untuk 2 korban yang tewas sebelumnya sudah dilakukan visum oleh tim dokter pihak Rumah Sakit Bayangkara. Diduga kuat keduanya terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan banyak menghirup asap tebal. Sedangkan 5 korban lainnya yang mengalami luka-luka telah diantar ke rumah sakit terdekat dari kantor DPRD Kota Makassar, yakni ke Rumah Sakit Faisal, Rumah Sakit Hermina, Greselina, dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan saudara, untuk kondisi terkini di kantor DPRD Kota Makassar di siang hari ini, para petugas kebersihan sudah melakukan bersih-bersih dari seluruh puing yang sudah menjadi abu, semua diangkut saudara. Sedangkan untuk rangka-rangka kendaraan mobil, kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2 tadi diangkut menggunakan ekskavator, ditumpuk di satu sisi, tepatnya di belakang saya saat ini sudah ada di sebanyak 60 unit kendaraan roda 4 yang hangus terbakar dalam aksi unjuk rasa semalam, saudara. Sedangkan juga ada beberapa yang merupakan kendaraan roda 2. Dan untuk kondisi tadi pagi, karena masih ada beberapa titik api yang menyala, diturunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala, kemudian dilakukan pendinginan. Dan dalam aksi demonstrasi semalam, Imron dan juga saudara, dengan membawa isu bubarkan DPR, diketahui bersamaan pula dengan diadakannya rapat paripurna di dalam kantor DPRD ini, kemudian yang menjadi alasan banyaknya kendaraan yang terparkir di halaman kantor DPRD Kota Makassar semalam, Imron. Baik, update hingga siang hari ini 8 orang menjadi korban akibat demo yang terjadi di gedung DPRD Kota Makassar, di mana 3 diantaranya meninggal dunia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Dan informasi usai jeda saudara, 7 terduga anggota BRIMOB yang terlibat telah terbukti melanggar kode etik kepolisian dan ditempatkan khusus di Divpropam Polri selama 20 hari.